Halo Creativers, balik lagi di mini course kita. Dan hari ini kita bakal coba bikin untuk tekstil. Ini merupakan sebuah bagian kecil dari desain sistem. Cuman ini akan kepakai di semua desain ya. Mau desainnya jangka panjang, jangka pendek, itu pasti pakai ini. Jadi langsung aja kita ke videonya. Oke, langsung aja dibuka Figma-nya. Kalau misalnya sudah dibuka, kita bikin new design file. Oke, jadi udah kebuka seperti ini. Kita coba bikin sebuah frame random aja. Nah, di sini kita bakal set teksnya. Nah, di sini sebenarnya di dalam sebuah desain, terutama kalau website, itu ada yang namanya display, ada yang namanya heading, ada yang namanya paragraf, ada yang namanya caption. Nah, biar ada gambaran, ini kita udah ada di landing page-nya Figma. Kita coba inspect. Oke, kalau dilihat di sini ada tag yang namanya H1. Nah, tag H1 ini biasanya disebut atau panjangnya itu heading 1. Jadi heading itu biasanya berkaitan sama judul-judulnya ya, dan ini juga nanti berkaitan ke SEO. Cuman ya kita nggak perlu bahas terlalu panjang di situ. Pokoknya untuk tipografi sendiri itu ada beberapa jenisnya, mulai dari H1, H2, H3, atau mungkin kalau pengen lihat lengkapnya, nah ada di sini nih. Ada H1, H2, H3, H4, biasanya sampai H5. Terus ada paragraf 1, paragraf atau body ya. Paragraf atau body, terus nanti ada juga caption. Nah, hari ini kita bakal set ukuran-ukuran itu langsung di Figma-nya. Oke, kita mulai dari paling besar dulu. Heading 1. Sebenarnya di atas ini biasanya itu masih ada display, cuman kita nggak usah terlalu detail dulu. Yang penting kalian paham dulu gimana cara bikinnya. Heading 3, heading 4, 5, body atau paragraf ya, boleh juga tulis paragraf. Paragraf 2, terus ada caption. Caption 2. Oke, jadi sebenarnya banyak banget ya cara untuk menentukan size ini, dan paling aku bakal sebut beberapa aja diantaranya. Yang pertama, kalian bisa pakai sistem custom ya. Jadi artinya misalnya kalian pengennya heading 1 40, ya udah 40, heading 2 30, berapa terserah. Terus yang kedua, kalian bisa pakai sistem golden ratio atau measure tree. Itu bebas aja gitu. Kalau misalnya golden ratio berarti kalian tentuin dulu badinya berapa, nanti tinggal dikali 1,618 atau dibagi 1,618. Itu untuk golden ratio. Nah, ada cara lebih gampang lagi, yaitu kita pakai plugins. Nah, di sini ada plugins yang namanya Typescale. Kalian bisa download dulu di community, terus ke plugin, terus cari aja Typescale. Nah, cari di bagian plugins, nanti bakal muncul, kalian tinggal install. Oke, kalau sudah diinstal, kita klik kanan, kita aktifin Typescale-nya.
Nah, dia bakal muncul seperti ini. Kita tinggal atur base size-nya. Kalau base ini yang biasanya di ini ya di body atau paragraf, jadi 16. Kalau misalnya kita mau atur 18, ya udah tinggal atur aja 18. Oke, terus kita bisa scale mau scale-nya itu berapa gitu, 1,25 kah atau 1,6, jadi bisa diatur. Cuman kita biarin aja 1,5. Terus kita juga bisa set line height-nya mau berapa. Line height-nya, jadi scale ini artinya kita butuh yang lebih besarnya itu berapa banyak gitu. Kalau misalnya tadi body yang ini, kalau kita kan berarti kita cuma butuh 5 lagi di atasnya, ya udah tinggal scale 5. Kayak gitu simpelnya. Scale 6. Jadi diatur aja gitu. Terus kalau misalnya sudah, ini kalian harus pastiin lurus ya. Nah, kalau grafik gelombang gitu tandanya dia minus. Bukan minus, komaan. Nah, jadi kalau kita set yang lurus, ya udah dia nggak komaan. Terus kalau misalnya udah kita udah fix nih line height-nya segini, langsung aja generate. Nah, nanti dia bakal langsung muncul yang untuk dia langsung bikin frame beserta isi-isinya. Oke, kita set dari yang di sini ya. Ini misalnya body. Terus ini body 2. Terus ini caption. Oke, atau kita nggak perlu deh yang paling kecil. Nah, misalnya udah seperti ini. Terus ini kan masih font yang dari pluginnya gitu ya. Kalau misalnya kita mau ganti, ya udah tinggal gantiin. Saya Poppins, ini juga Poppins. Terus kita ganti dulu untuk ininya, berarti ini adalah heading 5. Oke, sudah seperti ini. Terus kita ganti fontnya. Kita bisa lihat di bagian layer. Nah, sekarang kita ganti dulu untuk nama layernya. Jadi misalnya yang ini adalah display 1400. Nah, jadi 400 itu adalah weight-nya. Nah, kalau kalian lihat di sini di sebelah kanan itu kan ada tebal dari fontnya. Nah, jadi biasanya kalau angkanya makin tinggi, itu tandanya fontnya makin tebal. Jadi kalau di sini regular itu 400, medium 500, semi bold 600, bold 700, extra bold 800, terus black itu 900. Nah, jadi makin turun dia juga makin tipis fontnya. Jadi light 300, extra light 200, thin 100. Tuh, dan ini kalau misalnya bingung ngaruhnya di mana, ini nanti ke codingnya. Nah, biasanya di coding itu ada yang CSS-nya itu font weight .2 berapa angkanya. Nah, itu untuk nentuin ini. Oke, ini display 400. Terus kita copy aja. Oke, seperti ini. Terus kita tinggal duplikat aja ya untuk yang misalnya ini medium. Terus ada satu lagi yang bold misalnya.
Memang kalau bikin desain sistem itu ya lengkap banget, terus agak takes time. Tapi ya kalau misalnya kalian udah sekali selesaiin, itu udah enak nanti untuk pakai ke project-project lain. Jadi nggak perlu bikin ulang lagi. Terus ini bakal mempermudah banget nanti ketika ngedesain. Kalau sekarang mungkin belum kelihatan, tapi nanti kalau kita udah praktek, itu terasa banget fungsi dari ini. Oke, selesai, kita tinggal rename satu-satu. Jadi ini 500, ini 700. Oke, selesai juga akhirnya. Terus kalau misalnya kalian mau tambahin jadi sebuah style, itu kalian tinggal klik ini, terus di plus. Jadi misalnya ini tadi body 2, kalian bisa copy paste juga ya dari layer tadi 700. Tinggal di create style. Nah, nanti dia bakal muncul di sini. Gitu. Terus misalnya ini juga body 2 500, terus ini body 2 juga 400. Oke, jadi kalau dicek di textile itu udah ada 3, yaitu body 2, terus ada wake-nya masing-masing. Nah, ini cara manualnya, artinya kalau kalian mau masukin satu-satu ya silakan. Tapi ya nggak disarankan banget karena ini masih 3 jenis ya. Bayangin kalau kita bikin wake-nya lengkap dari 400 sampai 900. Oke. Jadi ada cara cepetnya, yaitu kita pakai plugin. Oke, kita buang dulu semua. Oke, kita buang dulu semua. Cara pakai pluginnya adalah kita tinggal blok aja semuanya. Oke, kalau sudah diblok semuanya, kita klik kanan plugins. Oh, nanti kalian boleh install dulu ya pluginnya. Dan namanya adalah styler. Nah, kalian tinggal generate style. Oke. Dan langsung semuanya selesai masuk ke panel textile kita. Dadah. Jadi udah lebih cepet ya, bayangin kalau kita harus save satu-satu. Nah, jadi udah kayak gini, bisa tinggal kita pakai aja. Jadi cara pakainya gimana? Misalnya kita punya sebuah frame, terus udah ada nih teksnya, kita udah masukin. Ini adalah judul. Terus misalnya di sini ada lorem ipsum. Oke, kita tarik aja. Terus nah, seperti ini. Terus kita mau bikin style nih. Oke, ini karena judul, kita kasih heading 1. Langsung aja ke style, pilih yang heading 1. Nah, misalnya mau yang tebel, ya udah tinggal dimasukin. Terus misalnya ini adalah body ya.
atau misalnya kalian mau namain paragraf juga boleh, terus dia 500. Terus ya udah. Nah, kalau udah kayak gini maka udah, nanti kalian kalau mau ngedesain itu tinggal klik aja, tinggal pilih style yang mau dipakai. Itu untuk cara bikin tekstil, dan ini adalah salah satu bentuk dokumentasi sih kalau misalnya kita bikin desain sistem. Nah, jadi kalian boleh coba bikin, dan ini berguna banget sih. Artinya kalau kalian udah bikin sekali, nanti ada project baru itu tinggal pakai aja, nggak perlu mikirin ini lagi, bikin ini lagi. Jadi kerjanya lebih cepat. Nah, untuk video kali ini. Kalau kalian dapat insight baru, silahkan komen apa yang kalian dapatin. Terus juga kalian boleh komen pengen tutorial apa lagi. Dan kalau misalnya kalian praktekin, jangan lupa tag Instagram aku, karena aku suka banget liatin progres dari teman-teman yang ada di sini. Nah, itu dulu untuk video kali ini. Kalau ada kritik masukan silakan, sangat-sangat welcome. Dan jangan lupa subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Itu dulu untuk video kali ini. See you on the next video. Bye.